Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesi bagi lulusan pendidikan non-formal memiliki berbagai jenis. Salah satunya adalah tutor privat. Di sini saya akan membahas secara mendalam apa itu tutor privat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faira Nurhansa dengan NIM 036. Jadi, tutor privat itu apa sih? Tutor privat merupakan pendidik atau pengajar yang memberikan bimbingan secara individu atau dalam kelompok kecil yang dilakukan di luar lingkungan sekolah formal. Pendidik membantu siswa untuk menguasai materi pembelajaran tertentu atau mempersiapkan ujian penting. Peran dari pembimbing dalam tutor privat yang pertama adalah mendukung pembelajaran individu, di mana tutor pembimbing memberikan dukungan dalam proses belajar siswa, memberikan perhatian yang lebih personal dibandingkan dengan pembelajaran di kelas, sehingga proses pembelajaran atau materi yang diberikan itu lebih terfokus dan siswa dapat mudah paham atas materi yang disampaikan. Yang berikutnya adalah menyesuaikan metode pengajaran, di mana pembimbing menyesuaikan metode dan materi pada setiap siswanya sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Baik itu siswanya lebih suka belajar secara melalui video atau menggunakan tulisan atau menggunakan praktek secara langsung. Selanjutnya yaitu sebagai motivator dan pembimbing. Pengajar selain memberikan materi pembelajaran juga memberikan motivasi untuk membantu siswanya mengatasi kesulitan dan membangun kepercayaan diri pada siswa sehingga siswa lebih giat dalam belajar dan tahu apa dari kekurangan atau kelebihan dalam dirinya. Berikutnya adalah tugas dari pembimbing pada tutor privat, yaitu merancang materi pembelajaran, di mana pembimbing itu menyesuaikan rencana pembelajaran, sehingga pengajaran yang dilakukan pada tutor privat atau pada bimbingan itu tetap sesuai dengan kurikulum yang di sekolah, sehingga kebutuhan siswa tetap terpenuhi dan berkembang dengan tepat. Yang berikutnya ada evaluasi kemajuan. Pembimbing melakukan penilaian secara berkala sehingga dapat mengukur kemajuan siswa dan menyesuaikan strategi pengajaran yang diperlukan pada tahapan selanjutnya. Yang terakhir pada tugas tutor privat adalah memberikan umpan balik, di mana pembimbing memberikan umpan balik yang konstruktif sehingga membantu siswa memahami kesalahan atau memperbaiki pemahaman mereka. Profesi tutor privat juga terdapat tantangan yang akan dihadapi dan juga peluang yang dapat dimaksimalkan dalam masa depan. Yang pertama, tantangannya adalah beradaptasi dengan gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga tutor harus mampu menyesuaikan pendekatan yang sesuai pada setiap siswa yang melakukan tutor secara privat. Yang berikutnya, profesi tutor privat ini terus bersaing dalam pasar pendidikan khususnya. Dengan banyaknya pilihan tutor dan platform pembelajaran, tutor privat harus menemukan cara untuk menonjolkan dan menarik siswa untuk ikut dalam tutor privat yang dilakukan. Jadi perlu adanya perkembangan seiring dengan perkembangan zaman sehingga tidak kalah dengan tutor privat yang lainnya. Yang berikutnya, sebagai seorang tutor privat, tantangannya adalah mengelola waktu dan berkomitmen dalam mengajar, di mana tutor harus menyeimbangkan waktu mengajar dan tanggung jawab lainnya, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi tutor privat, di mana kita harus menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan yang harus didahulukan dalam mengajar. Berikutnya, peluang yang dapat dimaksimalkan dalam menghadapi masa depan. Yang pertama ada pembelajaran secara online. Dengan meningkatkan penggunaan teknologi dan memaksimalkan kemajuan yang canggih di saat ini, ada peluang besar untuk menawarkan sesi pembelajaran secara online sehingga dapat menjangkau lebih banyak siswa di berbagai daerah di Indonesia. Yang berikutnya yaitu ada fleksibilitas dalam metode pengajaran. Tutor dapat memanfaatkan berbagai alat dan sumber daya digital untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Tutor dapat memanfaatkan seperti YouTube atau kanal-kanal tutor yang lain untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan dalam metode yang diajarkan. Yang berikutnya, di masa depan, tutor privat dapat berkolaborasi dengan institusi pendidikan
di mana sebagai seorang tutor dapat memiliki peluang untuk bekerja sama dengan sekolah atau lembaga pendidikan dalam program pengajaran yang struktur dan terintegrasi. Sebagai contohnya, saat terdapat ujian nasional atau ujian akhir di setiap jenjang pendidikan, dapat berkolaborasi dengan tutor privat sehingga pengajaran lebih terfokus. Terdapat beberapa keterampilan penting yang diperlukan seorang tutor. Yang pertama adalah kemampuan dalam mengajar. Tutor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang subjek yang diajarkan, sehingga siswa dapat memahami konsep dasar hingga tingkat lanjutan terkait subjek yang dipelajari. Yang berikutnya adalah keterampilan dalam berkomunikasi, baik kemampuan komunikasi verbal maupun nonverbal. Secara verbal, tutor harus mampu menjelaskan konsep dengan jelas dan sederhana agar siswa dapat memahami dengan mudah. Sedangkan secara nonverbal, tutor harus dapat memahami dan menggunakan bahasa tubuh yang positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa. Yang berikutnya adalah kemampuan keterampilan intrapersonal, di mana tutor harus berempati dan menciptakan hubungan yang baik dalam lingkungan pembelajaran. Tutor seharusnya mampu memahami perasaan dan kebutuhan siswa agar siswa dapat nyaman dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan oleh siswanya, dan membangun hubungan yang positif sehingga saling percaya dengan siswa dan meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa untuk aktif dalam bertanya. Profesi tutor privat juga harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, karena melalui teknologi digital yang terus berkembang, tutor dapat menggunakan platform atau alat digital sehingga mendukung pembelajaran. Nah, dengan menggunakan teknologi digital dapat melakukan inovasi dalam pengajarannya, sehingga dapat menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Melalui kemajuan teknologi, seorang tutor juga dapat melakukan promosi secara digital melalui platform-platform online seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau Twitter, sehingga privat yang dilakukan atau bimbingan yang dilakukan dapat dikenal secara luas, sehingga dapat menarik banyak siswa dari berbagai sekolah atau berbagai daerah saat melakukan privat online. Selain itu, sebagai tutor atau profesi tutor privat juga harus memahami atau memiliki keterampilan bisnis, karena dengan keterampilan bisnis, seorang tutor dapat mengatur manajemen keuangan dan juga manajemen waktu yang maksimal. Sehingga dengan keterampilan bisnis, tutor dapat mengembangkan secara maksimal kebutuhan siswanya tentang keterkaitan antara profesi tutor privat dengan Sustainable Development Goals atau SDGs meliputi inovasi pendidikan, pendidikan berkualitas, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial pada masyarakat, di mana inovasi dalam pendidikan mencakup metode, kurikulum, dan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Hal ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan pendidikan yang terus berkembang dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik. Pendidikan yang berkualitas adalah hasil dari penerapan inovasi yang efektif. Dengan metode pembelajaran yang inovatif, siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja dan berkontribusi kepada masyarakat. Dengan pendidikan yang berkualitas dapat mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup. Masyarakat yang terdidik lebih mampu untuk mengambil keputusan yang baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketika masyarakat yang diberdayakan melalui pendidikan yang baik dapat mendapatkan kesejahteraan sosial yang meningkat. Masyarakat yang teredukasi dan mendapatkan pendidikan yang baik memiliki akses yang lebih baik pada lapangan kerja. Ketika masyarakat yang diberdayakan melalui pendidikan yang baik, mereka akan meningkat
ketika masyarakat yang Ketika masyarakat diberdayakan melalui pendidikan yang baik, kesejahteraan sosial masyarakat akan meningkat. Masyarakat yang teredukasi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan kerja, kesehatan, dan keselamatan. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga melalui pendidikan dapat memajukan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membuat masyarakat lebih sejahtera. Dari semester 1, saya mulai menekuni menjadi tutor privat, di mana saya mengajarkan matematika, IPA, IPS, bahasa, dan agama, di mana saya tidak memahami secara mendalam tentang konsep dasarnya dan juga di mana step selanjutnya. Nah, saat rencana saya dalam menekuni tutor privat ini, saya ingin bekerja sama dengan rekan atau mahasiswa yang lainnya yang sesuai dengan jurusan atau program studi mereka. Sebagai contohnya, saya akan bekerja sama dengan mahasiswa dari program studi pendidikan matematika, di mana dia memahami tentang konsep dasar dan juga tahapan selanjutnya untuk menciptakan metode pembelajaran dan rencana pembelajaran yang terstruktur, di mana saya akan menciptakan platform pembelajaran yang terstruktur untuk memudahkan siswa memahami pembelajaran atau mata pelajaran yang ingin dia pelajari. Sekian dari saya terkait penyampaian profesi tutor privat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.